Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak ya bunda yang baik, hari ini kita bahas juz 20. Kemarin saya bahas tentang benar, terus hak dan batil, pahit, nafsu, baik, buruk, bagus. Ada kalimat kemarin, kebenaran itu pahit. Apa? Benar juga, ada benar menurut Allah, benar menurut orang banyak. Nanti makin kecil tuh, benar menurut diri sendiri. Ini soheh kok, gitu kalau bahasa pondoknya tuh. Menurut saya benar ini, menurut saya. Jadi benar-benar itu nanti jadi bias lagi gitu. Ini benar menurut siapa nih? Nah, makanya ada yang nanya, mana dalilnya? Ini benar menurut kau seorang ke. Nanti leveling juga dalam ilmu fikih itu kan ada leveling. Ada Quran, ada hadis, nanti ada ijma' ulama, ada namanya qiyas. Apalagi? Itu nanti banyak. Ayaman nih ngajarkan apa? Saya ngajarkan cerita ya. Kalau ditanya siapa bah Ayaman nih? Ayaman ini teman belajar. Karena sampai sekarang pun masih belajar hidup. Belajar apa? Belajar hidup. Yang kedua, belajar tentang kehidupan. Apa yang pertama? Hidup. Yang kedua, kehidupan. Setelah belajar hidup, belajar kehidupan, belajar untuk naik level. Ada hidup, ada kehidupan. Di level selanjutnya belajar untuk menghidupi, berkontribusi, berbagi lebih, give more. Jadi di fase ini abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqullah. Kalau mudah-mudahan Allah izinkan kita sudah beres nih atau masuk di zona ini, kita sudah masuk di zona give more. Otaknya tuh selalu berpikir, saya bisa ngasih apa? Saya bisa ngasih berapa sering? Saya bisa ngasih berapa banyak? Semoga Allah izinkan kita ada di zona ini. Apa yang harus dilawan abang kakak? Pertama kali yang harus dilawan adalah diri kita sendiri. Nafsu pelit kita, nafsu amarah kita, nafsu lawamah. Ini yang harus kita lawan. Ujian demi ujian kita pasti hadapi. Cacian dan pujian juga datang silih berganti. Ujiannya tak habis-habis dan berlapis-lapis. Maka sampai dalam level kesadaran, saya bisa ngasih apa? Saya bisa berkontribusi apa? Apa bekal mati saya? Cukup enggak ini ngadap Allah? Jawabannya tak cukup. Pertanyaan-pertanyaan ini mau angkat.
berputar di otak kita, tempel. Mau tidur, apa lagi yang bisa aku kerjakan? Kebaikan apa yang bisa diinikan? Inilah sejatinya yang kita pelajari setiap hari Abang Kakak, berdasarkan apa yang Allah firmankan. Tentu di dalam Al-Quran ada rambu-rambunya. Dalam Quran ada informasi-informasi penting. Di dalam Al-Quran ada guideline. Di dalam hadis baginda Rasulullah diingatkan. Kenapa yang pertama kali disebut, dimention oleh baginda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kenapa para ulama merumuskan dan bersepakat hadis nomor 1, hadis tentang niat. Apakah ini hardware atau software? Ayo, niat itu apa? Software. Terus baginda Rasul mengatakan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau benar, benarlah itu. Kalau salah, salahlah semuanya. Apa itu? Al-qalbu, hati. Ternyata mensinkronkan antara yang zahir dengan yang batin itu pekerjaan seumur hidup. Saya ulang ya. Jadi inti dari SMK hari ini saya pengen nyampaikan sama Abang Kakak, coba sinkronkan usikum wa nafsi bitaqallah. Yuk sama-sama yuk kita mensinkronkan antara apa yang zahir dengan apa yang dalam batin. Gimana abang bisa baik di luar, baik di dalam? Ada namanya hard working outside, tapi jangan lupa ada hard working inside. Kerja keras di luar, kerja keras juga di dalam. Ngejaga ini hati yang melompat-lompat. Misal kita dapat nikmat, dapat rezeki, pengennya apa? Bercerita. Aku dapat ini, aku dapat ini, dapat ini. Pengennya cerita kan? Tapi Abang Kakak tahu, saat kita menceritakan kebahagiaan kita, saat kita menceritakan kesenangan kita, konsekuensinya adalah langsung ada yang merespon. Nah itu dulu jangan langsung tak suka, pasti ada yang ngerespon. Respon pertama ada yang tak peduli. Respon kedua ikut senang. Respon ketiga sakit hati. Ngapa kau begini? Nah ini lihat. Kemarin kita bahas tentang 13 ayat itu kan. Nah coba kita lihat dari ayat 118 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ini enaknya buka Quran. Ini enaknya buka contean. Abang Kakak kalau udah dapat contean, kira-kira kalau ujian terkejut gak nengok soal-soalnya? Harusnya. Kak, ini kunci jawabannya, besok buka. Begitu keluar ujiannya, sama persis. Kalau bahasa anak sekarang, relate banget. Apa? Itu kunci jawabannya yang baru dapat, atau kita yang tak pernah buka-buka? Sudah ada sejak kapan ini? Abang Kakak? Sudah ribuan tahun yang lalu. Cuma belum ada yang buka-buka. Lihat, waddu ma anittum la ya'lunakum khabala. Mereka udah fight sejak awal. Mereka sudah siapkan amunisinya untuk menghancurkan kita. Mereka sudah siapkan bagaimana merusak umat. Jangan sampai bersatu, jangan sampai berukhuwah, jangan sampai mereka sadar, jangan sampai mereka bersyukur. Dan itu berbentuk jin dan manusia. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Hari ini karena mulutnya belum bisa bikin konten, maka jari jemarinya menulis di copywriting.
abang kakak ayah bunda sampai mati, apa? Pasti ada yang benci. Sampai mati pasti ada yang biasa aja. Abang kakak mau dipuji semua orang? Hah? Mustahil. Abang kakak pengen dicintai sama semua orang? Nggak mungkin. Abang kakak pengen langsung diterima oleh semua orang? Nggak mungkin juga. It is impossible. Itu bukan dunia abang kakak. Bangun dari tidurmu. Jangan berharap dunia akan terus bersahabat padamu. Nggak gitu. Ada ujian-ujiannya, ada caci makinya, ada curiganya. Sampai mati pasti ada yang benci. Makanya kemarin ada istilah YMMA, yang mau-mau aja. Wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sakit kan kena gini kan sama Allah? Qad bayyana pakai fi'il mudhari, pakai fi'il madhi, menunjukkan sesuatu yang sudah dijelaskan. Aku udah ngomong lama. Seolah tuh ngomong gini loh, Dir, ini gimana sih? Kan udah saya bilang dari kemarin, begini, Dir. Oh iya, Kiai, lupa. Udah dikasih tahu. Qad bayyana lakum ayatani atau ayat. Yuk, baca sama-sama. Qad bayyana lakumul ayati. Ayo 1 2 3. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. In kuntum ta'qilun. Itu pertanyaannya statement ke, atau kayak harfu syartin, atau kayak penjelasan bahwasanya memanglah manusia ini. Kira-kira gitu. Hah? Apa kira-kira? Dipakai ndak otak budak-budak nih, gitu kira-kira tuh. Pikiran, perasaan, kesadaran ini difungsikan ndak sih? Aku nih udah kasih. Kemarin ada cerita, abang kakak tahu kerbau, bahasa Inggrisnya kebo ya? Oh bukan ya? Tahu kerbau? Salah satu pekerjaan kerbau apa? Bajak sawah. Begitu kan kerbau bawa panglimanya kan, bawa tuannya katanya. Betul tak? Sebelum disuruh bajak, kerbaunya ngapain? Dikasih makan, dikasih minum. Siapa yang ngasih makan, ngasih minum? Kebo dan tuan. Oke? Dikasih apa kebonya? Kasih makan. Pertama keluar dari kandang, siapa yang nuntun? Tuan. Habis makan, minum, dituntun. Habis itu diajak jalan, dibawa. Semua dikerjakan sama Tuhan kan? Habis itu abang kakak selesai, dia mulailah kerja. Karena turunnya jam 9, jam 10 gitu. Bajak lah. Teruslah kerja. Azan berkumandang. Kebo ini harus sholat enggak? Sholat enggak? Enggak. Terus yang katanya tuan tadi itu enggak sholat dia. Apa? Tuannya enggak sholat juga. Kira-kira yang mana lah yang kebo tuh?
Itu loh yang Allah bilang ulaika kal an'am balhum adall itu. Kok punya akal loh. Aku cuma minta 5 menit. Bisa bayangkan tuh, sini kebo, sini tuannya, dia wudhu, ganti baju, ngadap kiblat, sholat di tengah-tengah sawah gitu. Itulah yang langsung jadi pembeda mana tuan, mana kebo. Yang selama ini abang kakak tertukar-tukar. Dia katanya pengen kerja, tapi malah dikerjain. Dia katanya pengen bermanfaat, yang terjadi malah dimanfaatin. Kebo. Asep, masih ingat cerita Asep? Apa kata Asep? Bos, listrik habis. Siap Sep. Bos, ini kolam renang udah kotor, harus dikuras. Sekian juta bos. Oke Sep. Bos, ini rumah udah ini habis nih stok barang-barang. Ya belanja bulanan Sep. Ini yang mana majikan? Asepnya berenang, nonton Netflix, wifi-an. Sep, kalau ada saudara dari kampung bawa atuh katanya. Boleh bos? Ya mangga atuh sok. Wes, kan itu logat-logat anu kan Eropa kan? Eropa. Mangga atuh. So. Oh, oke bos. Wes, ai barudak. Ah, gitu kan. Kadia party benar. Saya tahu logat-logat aing obok itu. Kaprok atuh. Ai baru dah party. Oh, datang berantakan. Stok bulanan yang tadinya katanya di stok untuk 1 bulan, habis 1 malam. AC party. Barbekyuan. Telah di puncak, bosnya jadi kebo di tengah kota, bajak sawah, ya betul nggak? Betul nggak nih? Dah, jadi apa judul kita hari ini? Seberapa kebokah diriku? Ini kita kasihan lihat Asep atau kasihan lihat diri sendiri? Hah? Yang mana yang? Jadi ada istilah kebo kote. Pakai jas, pakai lanyard. Seberapa kebokah kita hari ini? Bikin tulisan, bikin omongan, bikin penampilan, bikin ini, bikin event, bikin itu. Duduk loh bentar. Kebok ke manusia aku nih ya. Gitu loh. Kita tepuk sebelahnya, bang gitu. Manusia kan gitu. Kak gitu. Tengok kebok. Apa kata dia? Carikan makan aku kata dia. Bekincalah majikan yang nyarikan makan. Ambilkan naik minum. Mana kebok tuh nyari seorang? Diam di kandang kena ambilkan, kena antar. Ini majikan, kan gitu. Tambah sempurna keboknya. Ketika azan berkumandang, kebok asli tak sholat, kebokan sama tak sholat juga. La haula wala quwata illa billah. Rapat kata dia. Oh, kebokan ini. Apa judul materi kita nih sebenarnya? Seberapa kebo? Tapi tenang, kebo juga ada yang dapat julukan kiai. Namanya Kiai apa sawan? Kebo boleh. Kiai Selamat. Kita cari Kak di Google. Abang kakak ayah bunda yang baik,
Allah kasih kita akal, in kuntum ta'qilun. Pakai otaknya, pakai akalnya. Nah, kemarin kucing besar namanya Selamat juga. Kucingnya Mas Wawan sama Mbak Sandria. Mat, panggilannya gitu. Apa mat nih? Michael atau apa gitu? Selamat. British short hair dikasih nama Selamat. Langsung itu BSH dengan kearifan lokal ya. Tung tidak pakai atribut-atribut. Besar sekali. 119, yuk kita lompat. Ha antum, ha ulai, ha antum, ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai. Ya, yuk semuanya. Kasihan. Coba diulang. Kita pengen nganggap dia bestie, kita cinta sama dia, mati-matian kita ini kan. Bayangkanlah, Selamatnya pakai AC, kucingnya pakai AC, keboknya berteduh, ya kan? Majikannya panas-panasan. Untung, nah maka tadi saya bilang, bolehkah begitu? Boleh aja. Tapi yang menjadi pembeda mendasar antara kita dengan dia adalah ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kalau kebo makan mengucap bismillahnya. Selesai makan bilang alhamdulillah. Gitu misalnya. Alhamdulillah kata kebonya. Gitu dah. Terus dia makan karena Allah, untuk Allah. Itu yang bedakan. Maka apapun abang kakak yuk, mulai dengan bismillah, yuk sama-sama. Ditutup dengan hamdalah. Diniatkan karena Allah. Insya Allah selamat, tidak jadi kebo. Mau makan sushi, mau makan ramen, mau makan telur apa? Telur tengkuyung. Tak ada ke telur tengkuyung? Abang kakak nak makan apa pun, mulai dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Selamat, tak jadi kerbau. Paham kira-kira abang kakak? Pakai baju bismillah, selesai alhamdulillah. Mau makan pakai tangan kanan bismillah. Telur apa tuh ayaman? Telur tengkuyung. Susah saya jelaskan. Tengkuyung is keong. Ha antum tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kau suka sama mereka, kau cinta pada dunia. We love dunia, but dunia doesn't love us back. Kita cinta sama dunia, tapi dunia tak cinta sama kita. Kasihan. Tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh. Qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Ini spill, ayat-ayat spill dari Allah. Antum akan ngadapi nih yang wa idza khalau addu ma alaikumul anamila minal ghaiz. Jadi di depan kita dia gimana, di belakang kita dia bagaimana juga. Dan antum berharap pengen ngadapin, pengen merespon, tak usah buang-buang waktu.
Gimana? Maka saya kasih kesimpulan itu kan, kurang-kurangilah membuktikan sesuatu sama. Kau ndak akan pernah benar, bos. Abang kakak ndak akan pernah benar sampai kapanpun, selalu salah. Ngapain aja? Nih, pakai rompi salah, bilang tukang parkir. Tulisannya tuh besar, tulisan sini nih, Masjid Kapal Munzalan, tetap salah. Oh, pakai rompi tukang parkir. Parkir di mana, Bang? Kata dia. Saya mau bilang parkir di hatimu, nanti gatal pula kan. Manusia ini kan Masya Allah tabarakallah, tetap balik-balik gitu. Kukira dan ternyata ya, kukira cupu ternyata suhu. Yang gayanya shopping belanja, itu banyak utang malah. Orang-orang yang banyak duit malah jarang belanja, diam, senyap. Betul lah. Orang-orang yang baru ini dikasih duit nih 2 juta, ngapain? Mau belanja ini, mau belanja ini. Orang-orang yang udah sampai di level MTC, menentukan titik cukup, dia udah tidak lagi berpikir apa mau aku belanjakan, tapi siapa yang mau aku traktir. Beda level, apa? Beda level. Listrik habis. Kan tidak nengok nih, cuma dengar suara plung nyeletuk. Ustaz, listriknya habis tuh, kata dia. Bisa kebayang gak abang kakak, kalau menjalani kehidupan ini kita respon semuanya, kita pikirkan semuanya, kita coba cara supaya dia bisa paham. Coba cara. Gila dah. Auto kebo, coba ulang. Nah, itu judul kita hari ini apa? Kenapa ngangguk-ngangguk nih? Maksudnya apa? Paham gak? Bobo gitu. Dulu tahu ada majalah Bobo. Membuktikan sesuatu pada manusia, pengen menyayangi, pengen disayangi semua orang, pengen semua orang terima antum, pengen semua orang sayang sama antum, pengen semuanya bersetuju, semua akan. Antum bukan manusia, antum jadi es krim. Karena sukanya dijilat. Jalan aja terus. Berbuat, bergerak, sibukkan diri. Saya kemarin keliling-keliling cerita silaturahim. Ada orang yang di sosial media tuh habis kena bully, kena caci maki. Tapi begitu saya tanya sama orang terdekatnya, apa yang beliau lakukan? Beliau sekarang murojaah, nulis buku, dan mungkin pakai banget 30 juznya. Bagi saya itu udah cukup. Jalan aja terus, berbuat, bergerak, sibukkan diri. Udah benar kan? Sip. Gitu. Jalan lurus, jalan terus. Ada yang mau gantikan posisi Ayaman? Ada? Enak loh. Lupa nyapa yang di YouTube. Ya kan? Auto kebo. Abang kakak, makanya Rasulullah bilang orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat mati. Kenapa saya kasih kesimpulan-kesimpulan pendek? Saya tahu abang kakak terbatas waktunya, terbatas kan, sibuk kan ngurus bisnis yang 100 miliar, ngurus usaha ya, banyak sekali mikirkan umat sekian ribu se-Indonesia gitu ya. Makanya tuh saya kasih intisari. Saya sederhanakan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, biar mudah dipahaminya. Bagaimana cara menjalani hidup ini? Kepada siapa kita berharap, kepada siapa meletakkan harapan, untuk siapa kita berbuat, itu harus kita jawab terus-terusan sampai mati. Maka saya bilang ada pertanyaan seumur hidup, jalan terus.
Postinglah kita kebaikan. Lihat 120-nya. 120 ini bukti konkret. Tadi 119 itu spill-spillnya. 120 ini bukti nyatanya. Begini loh kelakuannya. Begini loh dunia yang akan kau hadapi. Apapun yang kau posting salah. Apapun yang kau kerjakan tidak benar di mata orang yang tidak suka. Intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibukum sayyi'atun yafrahu biha. 1400 tahun yang lalu kau harmonis keluargamu, ada yang dengki. Kau bercerai, ada yang bahagia. Hati-hati cerita tentang kebaikanmu, hati-hati cerita tentang kebahagiaanmu. Kau akan berhadapan dengan orang yang tak peduli. Yang ikut bahagia juga ada. Tapi yang benci, yang berbahagia, yang dengki dengan kebaikan yang sedang kita alami banyak. Berhati-hatilah. Jangan sampai kita jadi kebo, auto kebo tadi. Makanya abang kakak jangan heran ya, ada beberapa orang yang hari ini memilih hidup itu dengan pola hidup private life. Pernah dengar istilah private life? Private life itu lawannya adalah posting everything. Jawab jujur. Ada enggak antum ketemu sama orang yang posting everything? Sudah mulai sering lihat orang pegang kamera, lari, direkam. Insya Allah nanti tidak lama lagi, saya lagi ngapain? Tunggu ya, aku lagi sujud. Lagi ngapain? Lagi sujud. Nanti aku balas ya. Assalamualaikum ukhti. Lagi ngapain? Aku lagi sujud. Jadi posting everything apa? Yang satu lagi private life. Jadi gimana ya man? Nah, jangan sampai salah paham. Abang kakak yang diposting itu jualan, dagangan. Postinglah tuh. Nanti kena komentar itu pasti. Dagang mulu, cinta dunia. Jangan dibalas. Daripada kau nyinyir mulu, gitu. Nggak habis nanti. Posting everything ini abang kakak seolah-olah menelanjangi diri sendiri. Sudah tidak ada lagi sisi yang nggak bisa ditengok orang. Pilihan silakan, saya balikkan. Ayaman gimana? Saya memilih yang private life. Posisi kayak saya sekarang ya bang kakak, begitu ketemu orang turun dari mana-mana langsung kamera, rasa macam kepala ular gitu. Saya kemanapun kayak kena ikutkan itu. Di sisi lain, mudah-mudahan itu doa, ya. Mudah-mudahan itu jadi syiar. Di sisi lain risih juga. Itu kenapa banyak artis-artis di puncak-puncak itu tuh mati bunuh diri itu. Nggak kuat dia menghadapi sindrom bintang atau star syndrome. Maka saya sering bilang, saya nggak sedih dan nggak takut kalau abang-abang, kakak-kakak atau orang-orang yang saya kenal tuh sedang miskin, sedang tak berduit, banyak utang. Saya nggak takut karena biasanya mudah baiknya. Mudah solehnya. Bang sini bang, buka puasa bang. Oh siap Ustaz, memang tak makan saya dari pagi Ustaz. Enak ngajaknya. Telat, tak berduit. Saya tak masak Ustaz di rumah. Yalah boleh ke Ustaz makan sini. Ya memang tak ada yang nak dimasak di rumah, buka di masjid lah. Lah ini cerita saya bang kakak, cerita saya. Buka puasa sama Bunda Om tuh pilih-pilih masjid, ganti-ganti masjid tuh supaya hemat, di rumah tak ada yang nak dimasak. Tapi kalau sudah
naik, bisnis udah mulai maju, karir udah mulai beres lagi, utang udah mulai lunas, kemana dia? Assalamualaikum, gitu kan? Dia halau kata dia, bukan halo kita halau kata. Meeting lah, rapat, auto kebo. Tadi rajin ke masjid, sekarang berubah. Gitu. Terkejut? Tada, biasanya. Tadi ngomongnya pelan, sekarang ngomongnya agak tinggi. Tadi mau nunduk-nunduk, respect, hormat, sekarang berubah. Ginilah sebenarnya Bang Kakak. Ini barang mahal sobat. Tapi karena antum dikasihnya di SMK gratis gitu, jadi ya tetap aja jadi barang murah. Ini ya dia di next stepnya dari life partner. Dia bentuknya gini. Beginilah cara menyikapi hidup. Tapi kan ini gratis, SMK akan jadi lalu begitu saja dan dianggap ilmu murah. Rendah diri itu apa kakak? Di hadapan Allah. Rendah hati sama manusia. Minta ampun sama Allah. Minta maaf sama manusia. Berkeluh kesah di mana tuh? Di sejadah. Itu sosial media kalau ndak diatur, dia jadi Tuhan baru nanti. Apa Tuhan baru tuh ayaman? Orang akan mengorbankan apapun untuk Tuhan, tanda kutip. Orang akan mengorbankan apapun. Jadi disebut Tuhan itu ketika dia mau mengorbankan apapun. Kemaluannya, rasa malunya, harga dirinya, akhiratnya, masa depan kuburnya, dia korbankan apapun demi ya tadi tuh Tuhan palsu. Ada yang namanya anak, ada yang namanya jabatan, ada yang namanya karir. Dia tidak sholat supaya tetap bisa menyenangkan hati bos. Itu jadi Tuhan bosnya tuh. Ada orang yang menjadikan dirinya Tuhan, namanya Firaun. Tapi abang kakak, yang lebih bahaya lagi, dia menjadikan orang lain sebagai Tuhan. Pak dokter, tolong ayah saya Pak dokter. Cuma Pak dokter yang bisa menyelamatkan ayah saya. Itu kalimat benar atau salah? Rusak nak tauhidnya? Cuma antum yang bisa menyelamatkan kehidupan keluarga saya. Ngeri tak? Kenapa dibawa ke situ orang tuanya? Harusnya bawa ke rumah sakit ini. Kalau di rumah sakit ini pasti tidak meninggal. Wow.
Rusak tauhidnya? Rusak maka ini grafiknya tadi. Orang nanti bisa dia bisa ini. Orang yang rendah diri di hadapan Allah pasti mudah untuk meminta maaf kepada manusia dan mudah bertingkah laku yang baik. Tapi tadi saya bilang, antum tidak akan mulus jalannya. Tidak akan mulus jalannya. Akan ada ujian-ujian hati yang berkali-kali. Masya Allah. Maka tadi kan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Tadi saya bilang saya pun kadang-kadang begitu dihadapkan dengan ular kobra nih. Bayangkan ular kobra hari ini nih, gerak-gerik tingkah laku. Salah sikit ya Bang Kakak, langsung konten. Makanya perlu duduk di atas sejadah tuh Bang Kakak, ya kan, muhasabah gitu, introspeksi, ngerenung lagi. Untuk siapa saya berbuat, kepada siapa saya meletakkan harapan, kenapa Allah kasih saya ujian begini, apa masalahnya, bagaimana kualitas subuh saya, gimana kualitas baca Quran saya Bang Kakak. Nah ini Abang Kakak, nanti akan makin ngerti kita cara melihatnya tuh. Gini rumusnya. Saya kasih tanda kutip ya. Ini ada di Quran. Ala surat Toha. Nih, ayo, akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. 21:31. Apa? Dunia lihat apa tulisannya? Dunia lihat akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Akhirat lihat ke atas. 21:31. Apa Allah bilang? Dapat enggak? Wala tamuddanna. Jangan pernah sekali-sekali. Mana? Oke, siap. Oke, fi amanillah. Semoga selamat sampai tujuan. Semangat. Mana tuh? Mufid mana Mufid? Semangat ya. Allahu Akbar.
Wala tamuddanna ainaika. Kenapa biasanya ainuka biasanya? Ini ainaika. Ayo, pecahkan tuh codingnya. Ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Allah pakai istilah zahratal hayah. Asik tak kalimat itu? Kenapa pakai istilah bunga-bunga kehidupan? Hehe. Ayo, yang ngerti coding-coding, yang paham-paham aja. Ayo. Kukira harum, ternyata haram. Ngerti dah? Cantik kakak itu mau nak dia jadi istri saya. Coba DM istri orang rupanya. Haram betul. Kok mempesona sekali dia tuh, ya Allah, pakai baju hitam, jilbabnya besar, ya Allah, solehah banget. Solehah ke kau gatal. Masya Allah itu, aduh, kalau lihat beliau itu, mau dong aku jadi istrinya. Suami orang, petua. Mate. Paham dia? Adia, ngerti kenapa Allah pakai istilah zahratal hayatid dunya? Memang kalau yang haram tuh Bang Kakak, kok nampaknya tuh bagus. Yang halal tuh tak ada rasa. Emang kebo memang. Kenapa kau tak bisa nengok begitu sama istri halalmu? Kenapa kau tak bisa nengok begitu sama suami halalmu? Saya sering nengok orang-orang tuh sama istri itu kayak tak kenal gitu. Nih bagus nih, kasih hadiah 100.000. Karena dunia seperti bunga, dipandang indah, dipetik layu, alias menipu. Wah, 100.000. Namanya sabar-sabar namanya. Sabar-sabar. Abang yang di YouTube atau kakak yang di YouTube siapa nih? Nggak tahu, namanya sabar-sabar. Bagus nih. Bunga karena dunia seperti bunga, dipandang indah, dipetik layu, alias menipu. Weh, 100.000. Mantap. Namanya sabar-sabar. Tolong Sadam, diingatkan Sadam. 100.000 dong. Hadiah untuk orang soleh. Mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umroh, ya kan? Dengan cara-cara Allah. Kita ikut aminkan. Sabar-sabar dapat 100.000. Gara-gara ngomongkan bunga. Allah bilang zahratal hayatid dunya. Nah itu kata monyet. Apa? Ingat tak? Apa kata monyet? Nah itu. Jangan nyet. Apa? Ya, ulang. Jangan nyet. Itu cabe. Nah itu. Aku nah itu. Jangan nyet. Coba ulang. Itu cabe nyet. Apa? Aku nah itu, kata monyet. Jangan nyet, itu cabe. Masih gak nak itu, ambek cabenya, masuk mulut. Apa yang terjadi? Berasap kawan. Menyala bangku. Nyet. Apa? Ya Allah, Rabbi, nyet. Apa? Menyala bangku. Apa kata Allah? Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Itu zahroh, bunga ujian. Terkenal, popularitas, punya duit, cantik. Saya udah dengar testimoni dari banyak orang. Dia bilang punya cewek cantik atau punya istri cantik, sakit kata dia.
kena toleh orang terus sampai berputar kepala orang tuh. Lalu ada yang bilang, aku nak itu gitu. Bilang apa? Jangan nyet gitu. Apa bilangnya? Hari ini kita judulnya kebun binatang kayaknya ya. Tadi kebo ya kan, sekarang nyet. Masya Allah, saya kalau lihat beliau itu, aduh, bergetar rasanya hati saya. Nyet apa? Jangan nak gatal lah nyet. Suami orang nyet. Oh nyet. Suami orang, istri orang. Lalu muncul, saya mau kok jadi yang keduanya. Nyet apa? Hati-hati nyet. Linaftinahum fi. Coba diulang. Siapa yang baru dapat ayat ini? Ayo, baru turun ayatnya. Hah? Baru turun? Akhirat lihat kemana? Atas. Saya kemarin tuh kalau bahasa Melayu tak nyaman perasa, terus terang. Gara-gara dengar ada orang cerita ke saya, beliau itu sekarang murojaah, menghafalkan Quran, kemudian makin mungkin, semakin mungkin. Beliau cerita tentang nulis buku, produktivitasnya begini-begini. Langsung kecil rasanya saya. Itu yang bikin saya tak nyaman perasa tuh. Terus ada orang punya anaknya kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah selesai 30 juznya. Saya bilang, saya hebat apa bapaknya didik anaknya nih. Sudah talaki sama syekh. Talaki sama syekh kelas 3 SD, kelas 4 SD. Langsung kecil rasanya hati saya. Allah, aku ini tak ada apa-apanya. Itu yang tadi saya bilang sama kakak. Untuk akhirat lihat ke atas, jangan terbalik. Kalau dunia lihat ke bawah. Sesusah-susahnya kita, ada yang jauh lebih susah dari kita. Bikin nanti aku posternya nih dia. Akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Pembandingnya sama orang yang lebih soleh kalau untuk urusan akhirat. Kita bilang, saya sholat kok 5 waktu. Ada yang rajin rawatib loh, ada yang rajin duha loh, ada yang rajin tahajud. Gitu pembandingnya biar semangat. Ada yang baca Qurannya sudah kiroah asyroh, bukan lagi kiroah sab'ah. Kita satu kiroah yang masih belum lulus. Saya bukan kita lah, saya. Maka kemarin tuh hati saya jadi tak nyaman perasa tuh, minder tuh nih orang-orang yang pandai Quran, nih orang-orang yang pandai khot, nih orang yang pandai nulis Arab dengan bagus rapi. Ada yang expert di bidang apa? Sirah nabawiyah. Minder, malu. Pengen lebih baik. Ada orang yang sedekahnya tuh 1 miliar tuh pejamata. Betul-betul pejamata. Maksudnya definisi pejamata tuh bukan nggak nengok gitu ya. Dia kayak tadi gitu, ya Allah, saya bilang bikin iri sekali orang-orang ini. Bisa meletakkan dunia itu dengan benar gitu di kaki. Maka kalau akhirat lihat ke atas, dunia lihat 21:31. Ayo baca ayat Qur'annya. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi Kata Allah, kalau kau nengok dunia jangan ke atas, nengok dunia ke bawah. Ada yang lebih lapar dari kita, ada yang lebih sakit dari kita. Mohon maaf ya kakak, ada orang sudahlah di penjara kena stroke.
Sudahlah cerai kena kanker payudara, mohon maaf. Sudahlah tak berduit kena jantung bocor. Banyak orang yang lebih sakit dari kita, Bang Kakak, bersyukurlah. Sudah cerai, mohon maaf, status janda, tak punya anak. Kena ceraikan, tak punya anak. Ketakutan, apa takutnya? Nanti aku mati, siapa yang doakan jenazahku? Kakak, mohon maaf, mungkin janda tapi punya anak. Abang mungkin duda tapi punya anak. Abang mungkin lagi punya masalah tapi badan sehat, bisa nafas, bisa pakai oksigen gratis. Dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas. Ada orang yang baca Qur'annya lebih bagus. Nah, itulah tadi waris kurab bika khairun wa abqa. Kalau iri itu, kalau ghibtah bahasanya tuh, kalau ya ghibtah itu iri positif gitulah kira-kira. Itu sama orang yang amal solehnya, akhiratnya, pemahaman Qur'annya jauh lebih baik dari kita. Itu baru kita boleh ghibtah tuh. Itulah aplikasi dari warizqu rabbika khairun wa abqa. Itu tanda kutip ya, iri yang benar. Kok dia bisa sih jam 2:30 bangun tiap malam, udah subuh, udah mandi, udah wangi. Kok aku belum ya? Aku yang tak bisa atau Allah yang tak mau ketemu sama aku? Abang Kakak pernah enggak pengen ketemu sama orang tapi orangnya bilang mohon maaf saya lagi penuh jadwal? Belum bisa saya temuin, pernah? Ayo coba Abang Kakak punya pikiran begitu. Kita yang tidak bisa bangun subuh atau memang Allah yang tidak mau kita bangun subuh? Itu tadi yang saya bilang di atasnya life quadrant ada 4 hal ini. Ini akan jadi ilmu murah dia. Ini saya bisa bahas berjam-jam ini. Intinya inti, core-nya core. Karena rendah diri, minta ampun itu zonanya zona Allah. Tapi begitu ada rendah hati dan minta maaf itu zonanya Rasulullah. Jadi ini Allah dan Rasulullah tuh sanding. Orang yang benar tauhidnya, benar imannya, pasti dia sinkronin 4 hal ini. Berputar kayak putaran tawaf. Rendah diri, minta ampun, minta maaf sama manusia, rendah hati dia berjalan, naik lagi, rendah diri lagi, berputar. Paham gak? Pakai wesel ya. Akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Dikasih tanda kutip atasnya. Ini antum lihat ya, yang tadi saya coret-coret tuh, dia putarannya putaran tawaf. Berawal dari mana nomor 1? Sini 2 3 4. Orang kalau rendah diri di hadapan Allah, mudah dia minta ampun. Habis diminta ampun sama Allah di tahajudnya, dia ketemu sama manusia, dia akan minta maaf. Maaf ya sayang, maaf ya suamiku, maaf ya anakku, maafkan ayah ya nak, maafkan bunda ya nak, maafkan saya ya Bang Kakak ya. Habis itu dia akan berjalan di muka bumi dengan hauna. Itu yang saya bilang tadi, kalau saya bahas ini karena ini gratis, jadi kita bilang ilmu murah, basic banget. Tapi kalau disuruh seminar bayar 2,5 juta baru bilang mantap ilmunya Ustaz, padahal ini slide yang sama. Saya bisa Bang Kakak bikin seminar-seminar di hotel-hotel tuh. Ayo jawab. Bisa enggak? Ada enggak yang mau datang kira-kira?
Ayah Man datang di Jakarta, bikin seminar di hotel gitu. Ada yang mau datang kira-kira? Oh, ada orang Pontianak. Hah? Ini abang-abang kan sesekali datang sini. Kira-kira kalau saya bikin gitu di hotel mana gitu, pakai tiket, pakai ada yang mau datang kira-kira? Ada yang? Boleh, enak aja. Bikin di Jakarta gitu. Saya udah sederhanakan ilmunya nih abang kakak. Saya udah murahkan cara abang kakak dapatkan ilmunya. Tapi memang yang murah-murah tuh tak laku biasanya. Ya, ulang ya. 1. Rendah diri di hadapan Allah. Buahnya apa? Yang kedua, mudah dia minta ampun sama Allah. Habis itu, mudah dia minta maaf dengan sesama manusia. Maafkan saya bang, maafkan saya kak. Habis itu, dia akan pindah masuk ke zona satunya lagi, yaitu rendah hati, berjalan di muka bumi. Orang rendah hati itu kena caci maki tak apa, kan dia sadar memang rendah aku. Orang puji-puji, astagfirullahalazim. Orang caci maki, alhamdulillah. Bisa begitu terbalik sama kakak. Dipuji justru malah astagfirullah. Dicaci maki justru malah alhamdulillah. Ini nanti tuh tasawuf bisa jadi. Tazkiyatun nafas, I think so. Bisa berjam-jam saya bahas ini. Tapi ketemu enggak kita polanya? Setelah dikasih angka tadi. Waktu belum dikasih angka belum paham kan? Kayak gimana cara bacanya ya, Mat? Nah, bacanya dari kenapa orang tuh bisa jadi rendah diri? PR. Apa triggernya yang membuat dia bisa tunduk? Saya nak mau kasih tahu. Pikir seorang. Lu pikirlah sendiri. Apa? Lu pikirlah sendiri, ya. Saya cuma kasih tanya di sini. Kenapa orang itu kok bisa rendah diri di hadapan Allah? Lu pikirlah sendiri. Apa? Dah. Selamat merenung. Jazakumullah khair. Tadi ya, saya bilang dicaci maki, alhamdulillah. Dipuji-puji, astagfirullah. Dipuji-puji, responnya dicaci maki, alhamdulillah. Ini saya jadikan status nih, langsung rame nanti nih. Rame apa? Apa maksud ayaman ya? Apa maksudnya ya? Kenapa gitu ya? Saya jadikan status dan tidak saya posting dah gitu ya. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Semoga Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita, Allah tutup aib-aib kita, Allah jaga kita semuanya dalam penjagaan yang terbaik. Selamat mengerjakan PR abang kakak. Lu pikirlah sendiri, ya. Jazakumullah khairan.
Barakallahu fikum. Mohon doanya Bang Kakak untuk saya, untuk istri saya Bunda Uum. Doakan saya juga Bang Kakak, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan bersama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu Abang Kakak. Barakallahu fikum wa fi umurikum. Jazakumullah khairan. Berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.